Om Swastiastu, selamat sore. Kepada seluruh masyarakat Bali yang saya hormati, pada sore hari ini kami Satgas Penanggulangan COVID-19 akan menyampaikan update perkembangan kasus COVID-19 dan juga update untuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Bali. Yang pertama, mengenai perkembangan kasus, dapat saya laporkan sebagai berikut. Kasus PDP, pasien dalam pengawasan. Hari ini ada tambahan 6 orang. Kemarin saya menginformasikan 96 orang, hari ini ada tambahan 6 orang, sehingga menjadi 102 orang. Hasil uji sampel yang telah keluar sampai dengan saat ini 73 orang dengan rincian sebagai berikut. 73 orang dinyatakan negatif dan 6 orang dinyatakan positif. Dengan demikian hari ini ada tambahan positif 3 orang. Karena sebelumnya 3 orang sudah saya sampaikan. Hari ini ada tambahan kasus positif 3 orang, yakni 2 orang warga negara asing suami istri dan 1 orang WNI laki-laki. Dari 3 orang kasus positif yang baru ini telah dilaksanakan kontak tracing atau penelusuran orang-orang yang pernah kontak dengan yang kasus positif ini. Sampai sore ini telah di tracing sebanyak 69 orang. Terdiri dari untuk kasus warga negara asing suami istri telah dilakukan tracing sebanyak 47 orang. Sedangkan untuk WNI 22 orang, sehingga jumlahnya 69 orang. Orang yang di tracing ini sebagian telah diambil swabnya. Sebagian lagi sedang dalam proses pengambilan swab untuk uji laboratorium. Itu perkembangan kasusnya. Kemudian yang kedua, update kebijakan pemerintah Provinsi Bali. Mengantisipasi perkembangan COVID-19 ini, maka pemerintah Provinsi Bali melalui keputusan gubernur yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur tadi pagi telah menetapkan 7 rumah sakit rujukan yang baru. Kalau sebelumnya oleh Menteri Kesehatan ditetapkan 4 rumah sakit rujukan, maka sekarang untuk pemerintah Provinsi Bali menetapkan lagi 7 rumah sakit rujukan. Dengan demikian saat ini kita telah memiliki 11 rumah sakit rujukan COVID-19 ini, dengan jumlah kamar isolasi 88 unit kamar. Di samping itu, rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan, terutama sekali Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, sedang berupaya untuk menambah jumlah kamar yang digunakan untuk melakukan perawatan terhadap pasien dalam pengawasan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, melanjutkan karantina bagi para pekerja migran asal Bali yang pulang ke Bali. Tentunya setelah melakukan pemeriksaan atau serangkaian pemeriksaan di Bandara Ngurah Rai. Dapat saya laporkan sampai dengan saat ini jumlah yang telah dikarantina sebanyak
27 orang. Proses pemeriksaan masih tetap berlangsung di Bandara Ngurah Rai sesuai dengan jadwal kedatangan pesawat dari luar negeri. Kemudian yang ketiga, dapat saya sampaikan kepada masyarakat Bali bahwa hari ini ada tambahan kasus positif sebanyak 3 orang, seperti yang saya umumkan tadi. 2 orang pasangan suami istri dari luar negeri, sedangkan 1 orang adalah WNI. WNI ini adalah WNI asal Bali. Demikian juga yang positif terdahulu itu juga adalah WNI asal Bali. Dengan demikian saat ini dari 6 orang yang positif itu 2 orang adalah warga negara Indonesia asal Bali. Ini penting saya sampaikan kepada masyarakat. Artinya bahwa masyarakat Bali atau warga masyarakat Bali saat ini sudah ada yang terinfeksi positif 2 orang. Dengan demikian, maka COVID-19 ini sudah ada di Bali. Sudah ada di sekitar kita. Oleh karena itu, maka mari kita semua terus meningkatkan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya melindungi diri agar tidak terinfeksi COVID-19 ini. Oleh karena itu pula, maka saya mengajak seluruh masyarakat Bali untuk semakin waspada terhadap COVID-19 ini. Karena sudah ada saudara kita, orang Bali, yang terinfeksi positif COVID-19 ini. Maka kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, termasuk rangkaian upacara atau ritual keagamaan yang melibatkan orang banyak, kami mohon dengan penuh kesadaran sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga masyarakat kita agar tidak terinfeksi virus corona ini, maka harus dikurangi, terus dikurangi, sehingga tidak melibatkan orang yang banyak. Kegiatan-kegiatan yang lain demikian juga harus dibatasi terus, supaya tidak menimbulkan kumpulan orang, kerumunan orang yang saling berinteraksi dalam jarak dekat. Beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Dengan informasi yang saya sampaikan tadi bahwa sudah ada 2 orang Bali yang positif COVID-19, maka kembali lagi saya menegaskan, kita semua harus waspada, harus percaya bahwa COVID-19 sudah ada di sekitar kita. Mari kita percaya kepada arahan pemerintah. Mari kita ikuti arahan pemerintah untuk saling menjaga jarak satu sama yang lainnya, agar tidak ada penyebaran terhadap orang-orang yang lainnya. Mudah-mudahan tidak ada lagi orang yang terinfeksi virus corona ini. Tetapi upaya ini membutuhkan kesadaran, kepercayaan, dan tanggung jawab kita bersama untuk melakukan hal ini. Karena ancaman ini sudah berada di depan mata kita. Saya mohon tidak ada lagi orang yang tidak percaya atau memboyong bahwa COVID-19 ini ada di Bali. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Selanjutnya, mengenai beberapa pandangan atau pendapat atau informasi yang kami terima tentang karantina, saya ingin jelaskan sebagai berikut.
bahwa proses karantina terhadap pekerja migran kita asal Bali yang baru pulang dari luar negeri harus dilakukan dalam dua konteks. Yang pertama, kita harus mengikuti regulasi atau aturan yang berlaku di tingkat nasional dan juga di tingkat internasional. Konteks yang kedua, kita tetap harus menjaga kepentingan keselamatan Bali. Kepentingan keselamatan rakyat Bali. Kedua konteks ini harus kita jadikan pegangan untuk melaksanakan proses karantina tersebut. Secara konkret wujudnya adalah para pekerja migran kita yang pulang ke Bali harus melalui serangkaian pemeriksaan di Bandara Ngurah Rai. Di situ telah ada regulasi bahwa bagi mereka yang pulang ke Bali dari negara-negara terjangkit yang sudah ditentukan oleh pemerintah, 10 negara, maka harus dilakukan pemeriksaan dengan sangat ketat. Bagi warga kita yang berasal dari 10 negara itu harus menunjukkan telah memiliki health certificate. Karena health certificate itu menunjukkan bahwa dia telah melalui proses karantina dan juga pemeriksaan kesehatan. Health certificate itu harus masih valid. Artinya masih berlaku pada saat kedatangan. Yang berikutnya, bahwa meskipun telah memiliki health certificate, akan diwawancarai lagi oleh petugas KKP. Apakah dalam perjalanannya pernah singgah di negara-negara yang terjangkit. Diikuti lagi dengan proses pemeriksaan kesehatan. Jika para pekerja migran kita tidak mengantongi atau tidak membawa health certificate, kondisinya sehat, pernah melewati negara-negara yang terjangkit dalam kurun waktu 14 hari terakhir, maka dia harus, sekali lagi harus mengikuti karantina yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Yang kedua, kalau mereka setelah diperiksa ada yang sakit dengan gejala-gejala yang mirip dengan COVID-19, maka mereka diantar langsung oleh KKP ke rumah sakit rujukan. Jadi saya ulangi, kalau ditemukan ada orang yang sakit dengan gejala-gejala yang mirip dengan COVID-19, maka petugas KKP akan membawa langsung ke rumah sakit rujukan untuk dirawat. Bagi pekerja migran kita yang tidak berasal dari 10 negara itu atau berasal dari 10 negara itu telah menunjukkan health certificate, telah menjelaskan bahwa perjalanannya dalam 14 hari terakhir tidak melewati 10 negara itu, telah diperiksa oleh petugas KKP di bandara, dinyatakan dalam kondisi sehat, maka orang ini dibolehkan pulang ke rumah masing-masing untuk selanjutnya melaksanakan karantina mandiri yang berupa isolasi diri sendiri di rumah masing-masing dalam 14 hari ke depan. Untuk memastikan mereka telah melaksanakan karantina mandiri atau isolasi diri sendiri di rumah masing-masing, maka kami mohon kepada Bupati, Wali Kota, melalui posko yang ada di desa masing-masing, agar mengawasi warga masyarakat kita ini yang baru pulang dari luar negeri ini, mengawasi untuk memastikan mereka melaksanakan isolasi diri dengan tertib dan disiplin. Dengan demikian saya ingin menegaskan kembali bahwa tidak semua pekerja migran asal Bali
yang pulang dari luar negeri ke Bali harus masuk karantina. Karena kita juga harus mengikuti regulasi yang berlaku secara internasional. Karena para pekerja ini sebagian besar bekerja di kapal pesiar, maka kita juga harus mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization. Ya, salah satunya adalah mereka juga sebelum pulang ke Indonesia telah dikarantina di negara atau di kapal dari mana mereka akan dipulangkan. Kemudian mereka diperiksa kesehatannya, dinyatakan sehat, lalu diberikan health certificate. Kita di Bali harus mengikuti juga regulasi itu. Dan sepanjang dalam pemeriksaan tidak ada indikasi yang saya sebutkan tadi, tidak melakukan perjalanan tambahan ke negara-negara yang terjangkit, tidak menunjukkan gejala sakit sebagaimana gejala-gejala COVID-19, maka kita mengikuti regulasi. Mereka boleh pulang untuk melaksanakan karantina mandiri atau isolasi diri sendiri di rumah masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kami mohon, mari kita semakin waspada terhadap keberadaan dan penyebaran COVID-19 ini. Pastikan diri kita, keluarga kita, sahabat kita tidak melakukan aktivitas di luar rumah dengan banyak orang, dengan jarak yang dekat untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya secara tertib dan disiplin. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Om Santi 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 Om.